Persebaya siap hancurkan Persis Solo, Rivera, kami haus kemenangan. Francisco Rivera, gelandang asing Persebaya Surabaya asal Meksiko, bersumpah tak ingin timnya kembali kecewa saat bertandang ke markas Persis Solo di Stadion Manahan, Jumat, tanggal 7 Februari tahun 2025. Meski lawan terpuruk di dasar klasemen, Rivera mengakui pertarungan akan sengit. Persis punya pemain berpengalaman, mereka berjuang hindari degradasi, tapi kami wajib fokus 100% untuk bawa pulang kemenangan, tegasnya. Rivera, yang sempat absen 4 laga akibat cedera sejak Desember tahun 2024, kini kembali optimal. Ia sudah tampil sebagai pemain pengganti saat Persebaya ditahan imbang Persita Tangerang pekan lalu. Kondisi fisik saya terus membaik, saya tambah latihan ekstra seperti gym dan lari untuk percepat pemulihan, ujarnya. Pemain berjuluk "si kecil berbahaya" ini juga mengaku masih merasakan nyeri ringan, namun yakin bisa pulih total sebelum laga. Pelatih Paul Munster dikabarkan telah menyiapkan strategi khusus untuk menekuk Persis Solo. Analisis pergerakan pemain lawan menjadi fokus utama, terutama mengingat Persis kerap mengandalkan serangan cepat. Tim pelatih sudah pelajari kelemahan mereka, yang terpenting, kami harus menjaga fisik dan konsentrasi, tambah Rivera. Persebaya sendiri sedang dalam tekanan setelah gagal menang dalam 5 laga terakhir. Hasil buruk ini memicu protes dari supporter bonek yang menuntut tim segera bangkit. Rivera menegaskan, kemenangan atas Persis Solo bisa menjadi momentum kebangkitan Persebaya. Kami harus manfaatkan mental mereka yang sedang down. Jika fisik kami prima, 3 poin pasti diraih, tegasnya. Selain latihan tim, Rivera mengaku rutin melakukan sesi latihan individu untuk meningkatkan stamina. Pagi latihan tim, sore gym, dan lari, saya tak mau ada celah untuk gagal lagi, paparnya. Dukungan supporter bonek juga disebut Rivera sebagai motivasi tambahan. Mereka selalu ada untuk kami, sekarang saatnya balas kepercayaan mereka, tandasnya. Paul Munster soroti lini depan Persebaya Surabaya yang kesulitan cetak gol, ungkapkan tanda bahaya. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster lagi-lagi menyoroti tumpulnya lini depan Bajul Ijo yang kesulitan cetak gol di 5 laga terakhir. Selain keroposnya lini belakang, tumpulnya lini depan kembali jadi sorotan. Catatan itu tentu menjadi alarm tersendiri jika Persebaya masih berniat untuk terus mengejar gelar juara Liga 1. Tanda-tanda sulitnya lini depan mencetak gol sebenarnya sudah dirasakan oleh Persebaya sejak putaran pertama, tetapi karena kokohnya lini pertahanan membuat hasil masih memihak pada Bajul Ijo. Kondisi kurang tajamnya lini depan ini yang membuat Persebaya kehilangan banyak poin dan memperumit kondisi tim. Oleh karena itu, pelatih Persebaya Paul Munster ingin semua pemainnya menunjukkan kerja keras di atas lapangan. Selain itu, dia menyambut baik kritikan yang diberikan oleh supporter dan ini akan menjadi bahan evaluasi di tim. Kami ingin semua pemain tampil maksimal. Jika tim gagal menciptakan peluang, itu yang berbahaya. Kami tidak peduli bagaimana cara kami mencetak gol, yang penting gol itu ada. Jika ada tuntutan negatif dari supporter, saya menghormatinya, ujarnya. Terkait kondisi tim tanpa kemenangan di 5 pertandingan terakhir, Munster menekankan bahwa timnya memang harus segera bangkit. Mereka harus segera mendapatkan kemenangan karena kondisi saat ini cukup menyulitkan. Kemenangan akan membuat kepercayaan diri pemain bisa kembali dan 3 poin harus segera mereka kejar. Saya mendengar gemuruh dari supporter. Kami harus mengambil sisi positif dari situasi ini. Tren negatif ini tidak bisa terus berlanjut. Kami harus kembali menyatu, terus bertarung, kata Paul Munster. Mantan Direktur Teknik Brunei Darussalam ini mengakui bahwa persaingan di Liga 1 sangat ketat. Menurutnya, ini yang membuat setiap pertandingan yang mereka hadapi sangat sulit. Namun, Persebaya masih belum menyerah dan harus segera lepas dari kondisi saat ini. Mereka masih memiliki beberapa laga ke depan yang harus dimenangkan dan tidak boleh terpuruk. Liga 1 itu sulit, bulan ini sangat berat bagi kami. Tapi inilah sepak bola, terkadang situasi seperti ini terjadi, saya ingin segera bangkit, ujarnya. Tret Bonek ke Australia 2025 jadi bagian peringatan 35 tahun Sister Province Jawa Timur Western Australia. Gubernur Jawa Timur Adi Karyono memberikan dukungan pada rencana Persebaya menggelar mini camp dan Tret Bonek ke Australia pada Juli mendatang. Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025, PJ Gubernur bersama Kadispora Jatim M. Hadi Wawan Guntoro menerima kunjungan CEO Persebaya Azrul Ananda di Gedung Negara Gerahadi membahas rencana tersebut. Hubungan Jawa Timur dengan negara bagian Western Australia selama ini sudah sangat erat. Hubungan bisnis kedua daerah pun erat.
Minicamp dan friendly game Persebaya di Perth, apalagi dengan rombongan bonek, akan membawa hubungan kedua provinsi maupun negara bagian ke level yang lebih tinggi lagi. Kami di Pemprov Jatim sangat mendukung, bahkan sebelum Mas Azrul kesini, saya sudah terinfo terkait agenda ini dari Konjen Australia di Surabaya maupun Kedutaan Besar Australia di Indonesia, kata PJ Gubernur Adi. Hubungan Jawa Timur dengan Western Australia sangat dekat karena provinsi dan negara bagian tersebut sudah menjalin kerjasama sejak 35 tahun silam. Saat Azrul bersama manajemen Persebaya ke Perth, ibu kota Western Australia, bulan lalu, pihak Western Australia juga menyambut sangat baik. Azrul dan tim diterima Menteri Olahraga Western Australia David Templeman terkait agenda tersebut. Sebenarnya sejak 2018 Persebaya sudah mengirimkan tim junior ke Western Australia. Pada 2019 tim junior Western Australia melakukan kunjungan balasan ke Surabaya. Namun karena pandemi program itu harus terhenti, tahun ini, alhamdulillah bisa melanjutkan kerjasama tersebut, dan kita tingkatkan dengan membawa tim senior juga bonek ke Perth, kata Azrul. Di Western Australia saat ini tinggal ribuan warga asal Jatim, mereka di sana bekerja di banyak bidang, pendidikan, pertambangan, kesehatan, maupun perkebunan, mereka siap neribun saat Persebaya bertanding dalam friendly game di Perth pada Juli nanti. Informasi tentang trade bonek ke Australia akan disampaikan dalam waktu dekat.